Setidaknya sebagian besar seni bela diri di tanah Jeoyu berasal dari Munai. Pada zaman kuno, seorang lelaki dengan kebijaksanaan besar menyembah bulan untuk berlatih dan bernafas, sehingga ia menyegarkan. Zenki berjalan di dalam tubuh, yang tidak hanya memperkuat tulang dan tulang, memelihara organ dalam, tetapi juga membuat orang memperpanjang hidup dan menghindari penyakit, dan mengumpulkan satu tempat dapat menyebabkan kekuatan destruktif yang sangat besar. Sejak itu, seni bela diri telah menyebar dan menyebar luas. Generasi demi generasi orang kuat memahami kekuatan magis ki sejati, menemukan banyak cara untuk mengakumulasi ki sejati, dan menciptakan seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa alasan tempat seni bela diri yang makmur di Jeoyu Land adalah karena mata bulan magis tidak dapat dilebih-lebihkan. Sen Zenyi mengatakan bahwa memotong bulan dan terbang peri menghancurkan mata bulan, bagaimana bisa ini tidak membuat Chu Huoluo tercengang. Dia mengerutkan kening dan merenung untuk sementara waktu, masih tidak bisa membayangkan kekuatan dan bidang seperti ini, dia hanya bisa menyerah. Lupakan. Kamu harus mengajariku beberapa cara untuk menyelamatkan hidupmu, tunggu aku untuk hidup 16, dan kemudian pergi ke ranah seni bela diri. Sen Zenyi tiba-tiba mendengarkan dan menggelengkan kepalanya, tunggu sebentar, seseorang ada di sini. Orang-orang di villa, Chu Huoluo kaget dan bergegas mencari tempat untuk bersembunyi. Villa pedang yang ditinggalkan sangat ketat. Jika dia tertangkap di tempat dan mencuri ke gunung belakang, bahkan jika dia adalah anggota Liang Fu, dia tidak bisa lepas dari hukuman Master Tai. Tidak, Sen Zenyi memandang ke bawah ke gunung, roh sejati dari orang yang akan datang berada dalam nada yang sama seperti Anda, dan mungkin guru dan saudari Anda yang telah datang untuk mengakui dosa-dosa mereka. Chu Sir, seru Chu Huoluo, bagaimana dia tahu aku ada di sini? Sen Zenyi menunjuk ke hemlennya, dan ada garis putih yang sangat tersembunyi di sana, yang tidak dapat dilihat di bawah sinar matahari yang cerah. Ini adalah jejak yang tersisa dengan obat-obatan khusus dan rempah-rempah. Saya tidak tahu, saya pikir dia lebih dari Anda sekarang. Petik 2. Kulit Chu Huoluo berwarna putih, dan tubuhnya bergetar. Berkelahi semalam, Chu Sir diam-diam mencap bajunya, tapi dia bahkan tidak menyadarinya. Tapi setelah beberapa saat, Chu Sir muncul di ujung jalan gunung. Dia berkulit hitam, usia yang sama, tetapi lebih tinggi dari Chu Huoluo. Penampilannya juga cantik, tubuhnya lebih tidak rata, dan kelangsingan Chu Huoluo jauh lebih kaya. Orang-orang yang berlatih seni bela diri pada awalnya lebih sehat daripada orang biasa. Chu Huoluo adalah contohnya. Chu Sir menatap Chu Huoluo dari jauh, dengan jijik di matanya, dan berkata dengan dingin, ternyata kamu benar-benar mempelajari ilmu pedang di sini, aku tidak khawatir apa-apa. Tembakan Chu Huoluo adalah 5 swordsmanships yang sangat bagus. Chu Sir mudah retak di permukaan, tapi dia terkejut oleh hatinya. Praktek meninggalkan Jian Shanzuang selalu menekankan kemajuan bertahap dan teratur, dan tidak akan pernah menyebarkan Chu Huoluo begitu banyak pedang dalam sekali jalan. Untuk melacak asal-usul keterampilan pedangnya, Chu Sir mengolesi rempah-rempah di tanduknya dan mengikuti mereka. Melangkah ke gunung belakang, Chu Sir menebak apakah Sen Sangong meneruskan pedang, dan sekarang ketika dia melihat Sen Zenyi dan Chu Huoluo di satu tempat, dia yakin di hatinya. Kakak, Chu Huoluo menelan, membungkuk dan memberi hormat. Baiklah, Chu Sir menanggapi dengan acuh tak acuh, melirik tubuh Sen Zenyi, dan memandang kakinya dengan motif tersembunyi, dan sudut mulutnya sedikit bergerak. Dia mengenakan postur saudara perempuannya dan dengan tidak sabar berkata, kamu membuang pesanan pedang di Fufu ke desa pegunungan pedang yang ditinggalkan, dan kamu harus belajar seni bela diri dengan sepenuh hati. Apakah benar pergi ke halaman belakang dilarang bermain? Apakah itu cara yang benar? Ozu.com. Chu Huoluo gemetar dan menjawab, beraninya aku bermain. Aku datang kehausan untuk mempelajari pedang dari putra ketiga. Belajar pedang. Chu Sir terkekeh, hanya beberapa trik terakhir yang kamu gunakan dalam ilmu pedang yang mencolok.
Kamu tidak bisa mengatakan dengan contoh, hanya melihat pada trik pedang, bagaimana kamu bisa memahami seluk-beluk. Aku mencoba memecahkan semua trik, kamu masih belum tiba-tiba terbangun. Sepertinya Anda benar-benar berniat meninggalkan diri sendiri dan tidak menginginkan hidup Anda sendiri. Petik 2. Sen Zhenyi dapat mendengar bahwa dia terus bertanya, dengan ancaman tersembunyi dalam nadanya. Dia tidak benar-benar ingin membujuk Chu Huoluo untuk tersesat. Dia jelas-jelas berusaha untuk memerangi kepercayaan diri lawannya. Benar saja, dia adalah keturunan dari Liang Mansion. Sebelum dia mulai, dia menggerakkan pikirannya dengan kata-kata. Jika Chu Huoluo benar-benar percaya padanya, dia secara alami akan menundukkan kepalanya, dan di masa depan, dia akan bertarung satu sama lain, tidak akan ada alasan. Chu Huoluo bersalah karena hati nurani yang bersalah dan berkata, ilmu pedang yang diajarkan oleh tiga gongzi sangat bagus, tetapi saya tidak mempelajarinya dengan baik. Ketika saya berlatih ilmu pedang yang tiada taranya, tidak ada yang tahu siapa yang akan mati. Oh, Chu Sihir mengangkat dagunya dengan bangga, dan memiringkan Sen Zhenyi. Aku terkejut, si Mei, kau buru-buru bergegas ke villa pedang yang terlantar untuk apa? Kupikir kau benar-benar punya kartu balik, tapi aku tidak berharap itu menjadi simpul. Hapuskan. Petik 2. Dia adalah pendekar pedang pertama di dunia, tapi sekarang dia bahkan tidak bisa berdiri. Apakah kamu ingin bergantung padanya? Daydream. Nada suaranya penuh penghinaan. Sen Zhenyi, yang secara tidak sengaja menderita Ciyuzi, mengangkat alis dan tertawa terbahak-bahak. Sejak perang dengan orang-orang Yi, bahkan orang-orang di Jianshan Zhuang yang ditinggalkan sering memiliki kata-kata dingin yang sama secara rahasia, dia tidak peduli. Untuk psikologi Chu Sihir, Sen Zhenyi juga dapat berspekulasi tentang satu atau dua. Dia sombong, takut dia tidak puas dengan tekanan Sen Zhenyi pada teman-temannya. Melihat dia tertunduk, dia dengan sopan jatuh ke tanah, kata-katanya seperti pisau. Wajah Chu Huoluo memerah, dan dia berteriak, kamu tidak boleh kasar kepada putra ketiga. Pedang keahliannya misterius. Apakah kamu bisa meningkatkan kesombonganmu? Karena dia masih kecil, dia menghormati Sen Sangong sebagai dewa, dan dia juga menantikan gadis itu. Kali ini saya datang untuk meninggalkan Jianshan Zhuang, meskipun saya dalam kondisi putus asa dan mencari perawatan medis. Chu Huoluo masih memegang fantasi. Ketika dia melihat Sen Zhenyi di kursi roda, air mata Chu Huoluo hampir jatuh. Dia tahu bahwa itu tidak terlalu berguna, tetapi dia masih berpegang teguh pada Sen Zhenyi untuk belajar pedang. Sekarang setelah saya mendengar Chu Sihir menghina Sen Zhenyi, Chu Huoluo hanya merasakan kesemutan di hatinya. Dia bahkan mengabaikan ketakutan Chu Sihir pada hari kerja dan membantahnya dengan keras. Chu Sihir mengangkat alisnya dan mencibir, untuk pria liar, kamu memiliki temperamen yang baik. Jika 1 tahun yang lalu, aku bahkan tidak berani berbicara dengan keras di depan putra ketiga. Sayangnya, ini tidak seperti dulu. Aku tidak menginginkan apapun. Li, bagaimana Anda bisa melakukannya? Petik 2. Dia mendorong sisi kursi roda Sen Zhenyi secara horizontal, mencoba mendorongnya keluar dari gunung. Gunung di sebelahnya terjal, dan kursi rodanya ambruk. Sen Sangong tidak tahan, jadi dia harus jatuh di atas labu. Tidak, Chu Huoluo berseru, dan terbang ke Sen Zhenyi. Gerakan dua lengan seperti api yang terbang, yang merupakan gerakan indah di Sen Huo Jue. Dia tidak berani mengambil inisiatif dengan Chu Sihir pada saat ini, otaknya panas dan dia tiba-tiba melupakan ketakutannya. Chu Sihir memandang tembakannya sedikit dan segera menyeringai, hanya usaha kucing berkaki 3 Anda masih ingin menghentikan saya. Anda dikalahkan tadi malam, sekarang Anda memikirkan seni bela diri ini. Dia tidak mundur, dan menembak dengan telapak tangan kanannya, dengan angin yang kencang, tanpa belas kasihan. Chu Huoluo tidak bisa menahan, dan ketika dia berkibar, dia hanya merasa bahwa dadanya bernapas kembali, dan saudara perempuan dari pengetahuan sentimental sudah memberikan tangan yang berat.
Jika dia sudah lama mencari kesempatan untuk melarikan diri, tapi dia sekarang di belakang Shen Zhenyi, bagaimana dia bisa mundur? Meskipun Chu Sihir tidak akan membunuh Shen Zhenyi di desa pegunungan pedang yang ditinggalkan, tetapi dia hanya harus membalikkan kursi roda, dan bagaimana dia bisa merasakan kebanggaan Shen Sangong. Memikirkan hal ini, Chu Huoluo menggigit giginya yang perak, menutup matanya, dan melipat tangannya. Untuk menggunakan Flame Tai Chi yang tidak dikenal, kita harus bertarung melawan nyala api Chu Scorpion. Karena aku ingin menemukan caraku sendiri, aku akan menemuimu.